Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anakku siswa-siswi kelas 10 dari Prodi Farmasi Klinis dan Komunitas dan juga Nautika Kapal Niaga SMK Sarjana Perjuangan. Saya harap semuanya tetap dalam kondisi sehat, dalam kondisi yang prima, senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, mari kita awali pembahasan materi kita pada hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan dalam pengisian video pembelajaran untuk PAIBP kelas 10 ya anak-anak ya. Tapi meskipun ada keterlambatan dalam penguploadan, tapi saya harap tetap semangat belajarnya anak-anak ya. Jangan pantang menyerah, jangan putus asa, nanti tugasnya juga dikerjakan dengan sebaik mungkin. Oke, pada kesempatan kali ini kita memasuki bab yang keempat ya anak-anak ya, untuk PAIBB kelas 10 ini, dimana kita sudah mempelajari minggu lalu, kita sudah ulangan harian juga untuk bab 3-nya mengenai berbusana muslim dan muslimah. Nah, siapa yang belum mengerjakan nanti bisa konfirmasi ke saya untuk saya tindak lanjuti kelanjutannya untuk para ulangan harinya lewat aplikasi Genius, begitu anak-anak. Oke, untuk bab 4 kali ini tema kita adalah Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Anak-anak bisa diperhatikan dengan sesama ya. Minggu depan kita ada PTS, insya Allah untuk PTS-nya bab 1, 2, dan 3. Nah itu silakan dipelajari. Soalnya sebanyak 20 pilihan ganda dan 5 esai. Begitu kita lanjutkan anak-anak. Nah untuk yang pertama ini adalah peta konsepnya. Oke, di sini peta konsepnya bisa kita lihat bersama. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kemudian kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, dan kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Diketahui dan diperolehnya nilai dan perilaku menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, dan menjadikan ijtihad sebagai pedoman hidup. Nah itu yang akan kita pelajari di bab 4 kita kali ini anak-anak. Selanjutnya, nah ini anak-anak sebelum kita masuk ke pembahasan, ini ada suatu kisah ya di buku paketnya. Kalian bisa cek di PDF yang sudah sempat saya share dahulu lama sekali ya. Nah, untuk kisah ini ada suatu kisah ya anak-anak. Oke, kisahnya di sini adalah seorang pemuda yang terbangun di tengah hutan tanpa tahu siapa jati dirinya, namanya siapa, asalnya dari mana, ini dia tidak tahu. Akhirnya begitu dia bangun, dia mencari jalan keluar kemana-mana, dan dia pun akhirnya kesulitan karena sudah beberapa hari lelah letih, akhirnya dia menyerah dan dia memilih untuk bertahan hidup di hutan tersebut tanpa adanya tujuan yang jelas, dia mau kemana, siapa dirinya, apakah punya keluarga dan sebagainya. Nah itu berlangsung cukup lama anak-anak ya. Jadi dia di hutan sendirian tanpa tahu dia ada di mana, kemudian rumahnya di mana, namanya siapa. Nah itu tidak tahu. Kemudian suatu ketika datanglah utusan dari kerajaan. Nah utusan ini menjelaskan bahwa pemuda tersebut adalah seorang pangeran dari suatu kerajaan yang memiliki misi untuk mencari harta di hutan tersebut. Dan utusan ini pun memberikan petunjuk bahwa di bajunya ada lipatan kertas yang menunjukkan tentang identitas dirinya dan juga misinya, yaitu mencari harta karun di hutan tersebut. Nah akhirnya kemudian pangeran ini pun menjalankan misinya dan kembali ke kerajaan. Anak-anak akhirnya berhasil keluar dari hutan tersebut dan mendapatkan jati dirinya. Tuh anak-anak. Nah disitu sudah jelas ya anak-anak ya, jadi pangeran dan sebuah misi, di mana dia bisa mengetahui misinya dan jati dirinya karena adanya apa? Karena datangnya utusan dari kerajaan tersebut. Andai kata utusan dari kerajaan tersebut tidak datang menemuinya dan memberikan petunjuk tentang jati diri dan misinya, pasti pangeran akan tetap tersesat di dalam hutan tersebut tanpa arah tujuan yang jelas.
siapa jati dirinya juga tidak akan pernah dia ketahui sampai datangnya seorang utusan tersebut sehingga bisa mengetahui. Oke anak-anak, itu tadi adalah refleksinya ya. Nah, dari kisah tersebut kita bisa mengetahui bahwa bagaimana pentingnya seorang utusan untuk memberikan petunjuk kepada kita manusia di dunia ini. Andai kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus utusan ke dunia ini, maka kita selama-lamanya akan tersesat anak-anak ya. Sama dengan zaman jahiliyah pada waktu itu sangat tersesat, meskipun kecerdasannya sangat tinggi, tapi akhlaknya, agamanya mereka sangat jahiliyah atau sangat bodoh anak-anak. Nah, itulah pentingnya seorang utusan, atau petunjuk untuk manusia. Andai kata kita dapat petunjuk, nah Allah ini mengutus Rasulullah begitu ya anak-anak ya. Bagi apa? Untuk memberikan petunjuk kepada kita, membawa Al-Quran dan hadis disampaikan kepada umat Islam supaya umat Islam tidak tersesat selama-lamanya. Mereka punya tujuan hidup ya kan. Tujuan hidupnya apa? Untuk beribadah kepada Allah. Tidak ada yang lain anak-anak. Karena Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan menciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tujuan yang lain supaya jadi profesor, supaya jadi presiden dan lain sebagainya, itu tidak. Tujuan manusia yang utama hidup di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan ridhonya, begitu anak-anak. Oke, itu tadi adalah sedikit refleksi ya dari sebuah kisah ya, secuil. Ini saya ringkas ceritanya biar lebih cepat. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Nah, anak-anak, dari Al-Quran katanya ini kalimat lafadznya adalah berasal dari bahasa Arab yang asal katanya adalah qoro'a ya qoro'u kiro'atan Qur'anan. Nah, artinya apa anak-anak? Yaitu bacaan. Nah, itu arti secara bahasa Al-Quran itu bacaan. Tentu saja yang namanya bacaan pasti dibaca begitu ya anak-anak ya. Tidak cuma jadi pajangan saja. Nah, berikutnya pengertian menurut istilah di sini ya, yaitu kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Nah, itu anak-anak pengertian Al-Quran menurut istilah. Jadi diturunkan kepada Nabi Muhammad kan pertamanya, kemudian disampaikan kepada kita. Dan itu pun disampaikannya secara mutawatir turunnya juga. Tidak langsung satu Al-Quran, tetapi berangsur-angsur. Mutawatir itu berangsur-angsur, ya kan? Seperti wahyu yang pertama turun surat apa? Al-Alaq ayat 1-5. Nah, itu. Kemudian yang lainnya juga menyusul sesuai dengan asbabun nuzulnya atau kejadian di masa itu. Dan membacanya juga berfungsi sebagai ibadah anak-anak. Jadi tidak ada salahnya, tidak ada ruginya buat kita, bahkan sangat bernilai besar sekali untuk kita, manfaatnya juga kalau kita rajin membaca Al-Quran. Anak-anak ya, siapa di sini yang tidak mau dapat pahala? Pasti semuanya pengen kan dapat pahala. Nah, oleh sebab itu marilah kita mulai untuk membiasakan membaca Al-Quran. Kalau bisa setiap hari, rutin, habis sholat, ya kan? Entah itu cuma satu halaman atau bisa juga 5 lembar. Nah, itu silakan anak-anak. Dan Al-Quran ini juga termasuk mukjizat Nabi Muhammad anak-anak. Dan bahkan ini adalah mukjizat yang paling besar. Ada yang mengatakan mukjizat beliau dulu bisa membelah bulan, ya kan? Kemudian apalagi banyak bisa mengeluarkan air dari jari jemari beliau, kemudian bisa mengeluarkan cahaya dari telapak tangan beliau, ya kan? Bisa juga membuat roti yang aslinya sedikit menjadi banyak. Itu juga termasuk salah satu dari mukjizat beliau yang sangat banyak. Tapi yang paling besar atau paling utama adalah Al-Quran. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Berikutnya di sini adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Oke, bagaimana sih kedudukan Al-Quran ini sebagai sumber hukum Islam? Nah, Al-Quran sebagai sumber hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat tinggi anak-anak. Al-Quran merupakan sumber utama dan pertama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Kalau kalian ditanya, apa kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam? Langsung dijawab dengan tegas ya anak-anak ya, dengan percaya diri, dengan lantang bahwa Al-Quran adalah
sumber hukum Islam yang paling tinggi atau yang utama itu anak-anak. Jadi semua persoalan apapun ya, baik itu persoalan dunia ataupun juga akhirat, nah semuanya harus merujuk dan berpedoman kepada Al-Qur'an. Jangan sampai perbuatan kita atau pendapat kita itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Begitu ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada dalil-dalil mengenai kedudukan Al-Qur'an anak-anak. Baik, di sini ada Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 59, kemudian surah An-Nisa ayat 105 dan juga hadis yang bersumber dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nanti bisa dibaca sendiri anak-anak ya di PDF-nya, atau kalian juga bisa silakan membuka Al-Qur'an masing-masing, mohon maaf. Oke, selanjutnya adalah kandungan hukum. Nah, Al-Qur'an ini kira-kira ada apa saja sih isinya di dalamnya? Apakah cuma bacaan saja? Apakah cuma cerita-cerita Nabi saja? Nah, ini anak-anak kita bahas bersama. Oke. Nah, ini kandungan hukum dalam Al-Qur'an ada 3. Yang pertama akidah atau keimanan, syariah atau ibadah, dan akhlak atau budi pekerti. Yang pertama akidah atau keimanan, yakni keyakinan yang tertancap kuat di dalam hati. Nah, itu akidah atau keimanan pengertiannya. Kalau di dalam Al-Qur'an kita biasanya menemukan kisah-kisah atau keterangan mengenai malaikat, kemudian surga, neraka, kiamat dan lain sebagainya, jin, malaikat ya kan. Nah, itu semuanya adalah bersifat gaib. Nah, akidah atau keimanan ini hukumnya kita bisa meyakini hal-hal yang gaib itu bagaimana. Nah, itu dijelaskan dalam Al-Qur'an ya, hal yang gaib tersebut, dan kita wajib untuk mengimaninya. Yang kedua adalah syariah atau ibadah. Mengatur tentang tata cara ibadah baik yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu atau yang disebut ibadah mahdhah, maupun yang berhubungan dengan sesama manusia yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah anak. Kalau ibadah mahdhah itu seperti sholat, ya kan, puasa. Nah, itu ibadah kita itu langsung pada Allah Subhanahu wa taala tentu saja. Berzikir, ya kan? Nah, itu semua ibadah mahdhah. Tapi kalau membantu tetangga yang kesusahan, menjenguk teman yang sakit, kemudian menyantuni anak yatim, nah itu termasuk dalam ibadah ghairu mahdhah. Termasuk jual beli, ya kan, semuanya itu termasuk ibadah ghairu mahdhah yang tidak langsung kepada Allah tetapi dengan sesama manusia. Itu dijelaskan anak dalam Al-Qur'an, seperti contohnya contoh tentang jual beli ya. Ada suatu ayat yang menjelaskan bahwa Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, ini masuk dalam ibadah ghairu mahdhah. Kemudian ada pernikahan, kemudian ada perceraian juga. Nah, itu semua termasuk dalam ibadah ghairu mahdhah. Yang penting, yang utama kita bisa pahami adalah kalau ibadah mahdhah itu seperti sholat, zakat, haji, puasa. Nah, itu termasuk dalam ibadah mahdhah, ya kan? Urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seperti sedekah, kemudian membantu tetangga yang kesusahan, membantu teman yang terkena musibah, jual beli dan lain sebagainya, nah itu semua termasuk dalam ibadah ghairu mahdhah. Oke, kandungan yang ketiga dari Al-Qur'an adalah akhlak atau budi pekerti anak-anak. Al-Qur'an menuntun bagaimana seharusnya manusia berakhlak atau berperilaku, baik berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan akhlak terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Nah, ini sudah sangat jelas di Al-Qur'an. Seperti contoh dari surat Al-Luqman, di sana ada nasihat Luqman kepada anaknya. Nah, ini akhlak dijelaskan. Kemudian juga ada ayat yang menjelaskan tentang akhlak kepada orang tua, kepada ibu. Janganlah berkata ya. Janganlah berkata hus, tapi katakannya yang lemah lembut. Nah, itu termasuk dalam akhlak anak-anak. Banyak sekali sebenarnya. Kalau tadi mengenai akidah atau keimanan, ayat-ayat tentang surga, ya kan? Ayat-ayat tentang Allah Subhanahu wa taala seperti surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad,
Nah, Allah ini juga bersifat ghaib anak-anak karena kita tidak bisa melihat secara langsung secara kasat mata seperti sekarang ini. Nah, itu. Oke, anak udah paham ya mengenai kandungan hukum dalam Al-Qur'an ya? Oke. Nah, ini setelah tadi sudah mempelajari mengenai pengertian Al-Qur'an, kemudian ada dalilnya juga sampai kepada kandungan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sekarang part 4 yakni tugas anak-anak. Tugasnya santai saja dikerjakan semampunya. Deadline-nya saya perpanjang nanti sampai besok ya. Jadi itu tugasnya yang pertama adalah jelaskan pentingnya Al-Quran dalam kehidupanmu. Nah ini maaf ya, tandanya keliru, ini sebenarnya tanda seru. Bagaimana Al-Quran ini penting untuk kehidupan kalian? Silakan pendapat kalian masing-masing dituliskan ya di buku masing-masing, minimal satu paragraf ya anak-anaknya. Kalau satu paragraf itu biasanya sampai sekitar 5 baris begitu, itu pendapatnya. Silakan ditulis. Apa sih pentingnya Al-Quran untuk kehidupan kalian masing-masing? Nah itu silakan ditulis, nanti dikirim di Google Classroom. Itu saja tugasnya, selebihnya bisa membersihkan untuk PTS-nya. Oke anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan, tetap jaga kondisinya, fisiknya juga, jangan lupa mentalnya juga tetap terjaga ya. Jadi kalian juga bisa mengerjakan tugas dengan baik. Itu saja anak-anak. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.